Ya, yang pertama memang yang paling penting ini pergantian oli mesin sama pergantian oli transmisi itu harus sesuai standar Kubota. Jadi kan Kubota ada oli mesin sama oli transmisi itu. Lah, Bapak penggantian oli mesinnya itu kan setiap 200 sudah benar. Iya. Terus penggantian oli transmisi sama hidrolik itu setiap 400 jam itu harus diganti oli UDT itu Pak ya. Iya. Yang kedua, pengecekan ini kisi-kisi radiator. Nah, kisi-kisi radiator ini jangan sampai tertutup debu. Bapak bisa pakai kompresor. Kalau pakai kompresor dari dalam sini Pak, nyemprotnya dari dalam supaya debu ini keluar, bukan dari luar ke dalam nanti malah ke mesin. kotor. Atau kalau Bapak punya apa itu? Bapak punya vacuum cleaner, nah bisa dipakai itu Pak. Ini dicopot, pakai vacuum cleaner, disedot, pokok intinya disedot. Iya. Terus kemudian yang atas itu Pak, pre cleaner namanya. Jadi pre cleaner itu sebelum masuk ke filter udara ini, Iya. itu bersihin. Sama ini juga penting, ini filter udara. Jadi ada dua filter di sini, ada yang besar, ada yang kecil. Iya. 2 kali penggantian yang besar, 1 kali penggantian yang kecil. Jadi yang harus sering dibersihkan itu yang luar aja, yang gede ini. Yang gede nanti dicopot pakai kompresor. Berikutnya ini Pak, yang penting juga nipple grease. Di setiap roller ini kan ada pentil itu. Iya, iya. Ada pentilnya, terus Bapak kan juga dapat grease gun itu, ini. Yang dipencet itu. Dari taruh itu tak mampan itu. Pakai yang Pakai ada yang besar kompresor. sekarang. Oh, kompresor. Iya. Malah lebih Kalau itu mantap. nggak masuk. Awan kemasukan Air. air sama lumpur. Iya. Jadi kan di dalamnya ini ada piring. Iya, iya. Kalau piringnya itu sampai kemasukan lumpur atau air, itu cepat oblak. Ya. Rollernya itu cepat oblak. Jadi kalau Bapak rutin ngasih grease, nanti grease-nya itu yang mendorong air sama lumpur itu keluar. Iya. Jadi gitu. Jadi lebih awet. Balik lagi ke perawatan Pak ya, lebih awet. Ya, filter solar, terus kemudian water separator Pak yang belakang, Iya. yang gelas. Hmm. Nah, itu kan ada cincin merah. Iya. Kalau cincin merahnya itu udah naik, itu berarti udah ada Air. kandungan air di dalamnya. Jadi dibuka, dibuang airnya. Iya. Itu kan buat memisahkan antara air sama solar. Ya. Yang gelasan itu. Iya, iya. Jadi ini namanya water separator. Iya. Water separator ini fungsinya untuk memisahkan air dengan solar. Jadi sebelum solar itu masuk ke engine, ini dari pompa untuk memisahkan air dengan solar. Jadi ini indikator ada kayak Gelang merah. karet merah ini. Ini untuk indikator sebagai level dari air itu. Harusnya ini Pak, dari ada garis putih ini harusnya kalau apa? Ini karet Cincin ini merah. kalau udah di sini waktunya Sudah dipotong. ganti. Tapi ini kan sudah di atas ini. Nah, ini. Iya. Berarti airnya sudah penuh ini. Waktunya. Itu nanti dampaknya kemana Pak? Dampaknya nanti airnya kalau ini nggak dikuras, airnya nanti bisa masuk ke engine. Akhirnya trouble. Akhirnya berbet, Oke. berbet dan apa nggak efisien kerjanya si engine itu nanti. Juga banyak komplainan kaki. Selain dari unit, kita juga menganalisa dari kebiasaan buruk customer, kebiasaan buruk Pemakai. operator. Iya. Jadi waktu kerja itu kalau di Jawa ini ditambahi kayak Iya. ini Pak, kayak besi gitu ya. Iya, iya, Lama-lama iya. Besi, terus ditaruh di sini lah, itu menyebabkan kaki-kakinya cepat rusak Pak. Soalnya Beban. bebannya terlalu berat. Iya. Jadi untuk bermanuver untuk apa itu bisa menyebabkan crawlernya cepat rusak, atau mungkin shaftnya itu, Iya, axle-nya itu patah kan. Mungkin karena beban yang terlalu berat. Berat, benar-benar. Terus kemudian banyak faktor sih. Yang kedua faktor lahan. Oke. Lahannya berat memang. Yang ketiga ada faktor lain juga, faktor operator. Iya. Operatornya terlalu Benar. Apa itu terlalu Kejar target. jos? Kejar target. pengoperasiannya itu
bet gitu ya. Untuk perawatan sendiri itu kan setelah bekerja Pak, biasanya itu kan jarang dibersihin. Nah ini kan sangat sensitif Pak. Supaya kita bisa mengetahui potensi kerusakan, itu minimal kita mandiinnya itu berapa hari Pak? Minimal setelah kerja kita bisa bersihin atau sebelum kerja. Lebih baik sih setelah kerja kita bersihkan. Setelah Oke. bersihkan, kita rawat, kita cek oli, cek radiator, kemudian ini cek nipple grease, kita grease semua ini rollernya, terus baru besoknya udah siap kerja.